Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Kembali lagi sama gue Kevin di sini. Nah ini dia figure yang sudah ditunggu-tunggu, The Punisher versi One Last Kill dari Marvel Legends. Langsung aja kita bahas dari packagingnya. Seperti ini, tampak depan simple, logo Punisher terpampang jelas, kiri, kanan, atas, bawah, serta belakang di mana terdapat foto renderan badannya secara utuh. Dan saatnya kita buka. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita akan bahas dari aksesorisnya dulu. Satu pasang tangan ekstra, satu pisau, kapak, dan satu handgun yang mana semuanya hitam polos. Dua buah flashbang, lumayan ada pencop pada part metalnya, dan ada lubang packnya untuk ditancapkan ke beltnya nanti. Satu shotgun yang lumayan masih dicat pada part-partnya. Satu efek letusan senjata. Dan dari semua aksesoris yang ada, gue paling concern sama 3 item ini. Karena sama sekali nggak ada weathering. Please lah Hasbro, weathering dikit-dikit aja juga nggak apa-apa kok. Aduh. Kemudian satu screaming head sculpt dari Frank yang dari segi kemiripan sih menurut gue emang kurang ya. Dan lagi, part matanya sama sekali tidak mendukung ekspresi teriaknya. Lebih tampak seperti memakan something yang size-nya besar. Kalau menurut gua, mestinya si part alis ini dibuat lebih turun, jadi lebih jelas ekspresi marahnya. Tampak samping seperti ini, dan belakangnya seperti ini. Untuk bekas lukanya sih bagus ya. Dan ini dia, Jon Bernthal sebagai Frank Castle. Kita kembali cek ke head sculpt-nya dulu. Versi netral menurut gua much better ya dibandingkan dengan versi Screaming. Di sini terlihat bekas-bekas luka juga pada bagian atas mata dan hidung. Jika dibandingkan dengan versi Daredevil, kemiripannya jauh lebih baik di sini. Masuk ke bagian outfit, secara looks sudah oke. Sayangnya tidak akurat, karena seharusnya Frank menggunakan baju lengan panjang seperti yang terpasang pada figure ini. But ya secara looks, jadinya memang lebih gagah since bahunya lebih besar dan otot-ototnya terlihat. Ke bagian torso, logo tengkoraknya ini kurang besar. Harusnya sampai ke atas ini, dan bagian tulang pipinya ini juga harusnya sampai ke sini. Patahan pada bagian mata sini pun hampir hilang saudara-saudara saking sempitnya. Aksesoris yang di-sculpt di sini cakep, permainan texture dan moldnya juga bagus. Detail jahitan dan juga setiap bagian dari partnya oke. Dan setidaknya bolt pada bagian depan sini dicat silver. Di sini pack untuk menancapkan flashbacknya tadi, holster untuk handgun, dan juga sarung untuk pisaunya. Celananya juga ini harusnya ikut versi yang lama, yang mana terdapat kantong pada kedua paha serta knee pad pada lutut. Dan pastinya lebih loose. Sedangkan di sini selain Frank menggunakan celana biasa yang cukup ketat, tekstur antara bagian ini dan ini juga berbeda. Kalian lihat ya, di sini lebih kilat daripada part ini. Why Hasbro, why? Overall, dari segi kemiripan terbilang jauh. Entahlah ini Hasbro produksi outfit ini dari mana asalnya. Gue pikir ini dibikin berdasarkan versi kerennya dari Hasbro. So that's why semuanya berbeda. Apakah bagus? Secara size badan, iya, terlihat gagah, bagus. Namun, kurang taktikal menurut gua, terutama pada bagian gloves dan juga celananya. So, iya, mixed feeling sih kalau gua. Dan lanjut aja kita ke sesi artikulasi. Kepala tentunya bisa 360 derajat, sender kanan, sender kiri, menunduk sejauh ini, menengadah. Nice. Tangan terangkat, wow. Tentunya 360 derajat. Butterfly joint, tidak ada. Swivel pada bicep. Siku ditekuk sejauh ini karena double joint. Swivel pada pergelangan tangan. Hinge. Swivel pada torso atas. Swivel pada pinggang. Crunch, jelas tidak bisa. Ke belakang, minim sekali. Kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang, wah. Swivel pada paha. Kaki ditekuk sejauh ini karena double joint. Telapak kaki ke depan sejauh ini aja. Ke belakang segini. Pivot dan split. Lumayan lah ya. Tampak depan dari Frank seperti ini. Kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Tinggi dari Frank berada di 16,3 cm. Berikut perbandingannya dengan Marvel Legends Punisher lainnya. Dan saatnya berpose ria. Bisa seperti ini, atau seperti ini, dan tentunya seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Detail. Dibilang bagus, ya bagus. Mirip, kagak. Akurat? Apalagi. Gua kasih skor 3,5. Paint job jelas kurang ya, logonya nggak sesuai. Senjata-senjata polos no weathering. Skornya 3,5. Aksesoris cukup banyak sih menurut gua. Oke lah sebanyak ini, so 5. Artikulasi terbatas di abs masih wajar karena banyak aksesoris dan juga belt. Namun jika di kakinya, gua kasih skor 4.
price, gue takis di BBTS dengan harga 500 ribuan di luar ongkir dan bea cukai. Harusnya bisa lebih murah, cuman gara-gara dolar aja nih. Aduh. Tapi masih termasuk harga normal untuk Marvel Legends. So, 5. Total skornya adalah 4,2. Ya, sebenarnya ini sih lebih buat versi buff dan lebih gagahnya Punisher versi series. Karena kalau dari segi akurat, jelas nggak akurat. Jadi ya buat kolektor, mungkin kalian bisa ambil supaya lengkap aja. So, kalian bisa jadikan harga yang gue dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!